Terima kasih kalian sudah klik video ini. Bagi kalian yang ingin ikutan Cerberus Copy Trading, langsung saja klik link deskripsi yang ada di bawah ini dan langsung akan muncul tampilan seperti ini. Lalu silahkan kalian langsung klik daftar. Bagi yang belum punya akun, untuk username itu bebas. Misalkan nama username-nya adalah pemula trading dan jangan lupa untuk di akhir username-nya diberikan @cerberus.com. Jika kalian tidak mengetik cerberus.com, maka akun Anda tidak akan bisa terdaftar. Untuk password silahkan kalian pilihkan sendiri. Untuk nama silahkan bebas. Untuk nomor handphone harus nomor handphone yang aktif karena jantung Cerberus Copy Trading itu ada di dalam nomor handphone. Jika nomor handphone berbeda, maka Cerberus Copy Trading tidak akan berlaku. Untuk kode referral bisa diisi atau bisa dikosongkan. Setelah kalian sudah mengisi semuanya, bisa langsung kalian klik register dan akan muncul tampilan seperti ini. Untuk mengaktifasi Cerberus Copy Trading, bisa langsung kalian WA admin terhadap nomor ini. Dan untuk biayanya adalah 4 juta rupiah untuk member reguler dan 40 juta rupiah untuk member eksklusif. Jika kalian ingin mengetahui simulasi profit tradingnya, langsung bisa kalian klik kalkulator Cerberus, masukkan modal dengan satuan dolar, klik 1000 misalkan, dan untuk jumlah harinya max 365, langsung klik hitung. Setelah itu akan muncul seperti ini dan scroll ke bawah. Nah, di sini adalah total profit bersihnya, yaitu totalnya adalah 3.293. Untuk info lebih lanjut, silahkan WA admin di nomor ini. Selamat menikmati materi di video kali ini. Salam traders, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ESG. Oke, hari ini adalah tanggal 6 Agustus. Dan kemungkinan di bulan Agustus ini adalah sebuah cikal bakal crash akan terjadi. Saya berbicara bukan tanpa alasan, maka akan saya ceritakan beberapa alasan kenapa bulan Agustus ini menjadi sebuah awal dari crashnya Bitcoin atau mungkin bubble pecah. Istilah dari orang-orang seperti itu ya. Besok tanggal 7 Agustus, saya perlihatkan rentetan kejadiannya. Besok tanggal 7 Agustus, sekarang kan tanggal 6 Agustus, kemungkinan video ini diupload di malam hari nanti. Tanggal 7 Agustus besok, tarif dagang yang telah ditentukan oleh Donald Trump itu berlaku di seluruh dunia. Kalau misalkan kalian lupa, di Juni kemarin itu Trump sudah mengumumkan untuk deskripsikan beberapa tarif di seluruh negara yang ada di dalam dunia ini. Seperti India 25%, Brasil 20%, Indonesia, Jepang, dan negara Asia lain itu 10-40%, Laos dan Myanmar itu sampai ke 40%, di negara Uni Eropa itu sekitar 15%, dan untuk dua negara spesial yaitu Cina dan Rusia ini masih diperdebatkan. Cina ini datanya tanggal 12 Agustus, sedangkan Rusia katanya Amerika Serikat itu tidak mempunyai perdagangan yang cukup signifikan dengan Rusia. Padahal mas sebenarnya hubungan mereka tidak baik ya. Takut di ultimatum balik sama si Vladimir Putin. Jadi kecuali dua negara, hampir di seluruh negara di dunia ini itu sudah ditetapkan tarif dagang tanggal 7 Agustus. Untuk Cina itu tanggal 12 Agustus. Jadi tanggal 7 Agustus itu pemberlakuan tarif dagang yang sudah mutlak, yang sudah ditentukan dari Juni lalu. Nah, besok ini efeknya kemungkinan S&P akan goyah ya. S&P akan goyah dan pasti Bitcoin juga akan goyah. Yang sekarang juga sudah mulai koreksi ya. Kemungkinan itu bakal di under 110.000. Nah, tanggal 12 Agustus ketika memang Cina ini akan nanti ada beberapa ultimatum lainnya tergantung dari kebijakan Cina itu sendiri ya. Kalau Cina ngelawan maka akan menjadi bad news dan 12 Agustus itu akan mulai dump kembali. Jadi tanggal 7 Agustus besok itu akan dump di bawah sekitar 112 sampai 111.000 ya. Dan di tanggal 8 Agustus itu seperti yang kalian tahu bahwasanya keputusan Rusia tentang ultimatum Donald Trump yang sudah saya bahas di dalam video ini nih, yang tentang kapal selam lah, tentang latihan perang dengan Cina lah dan sebagainya. Nah, kalau di 8 Agustus itu benar-benar dideklarasikan Rusia tidak bergeming alias tidak menerima negosiasi atau tidak menurut dengan ultimatum Trump yang seolah-olah menyuruh Rusia ini untuk tidak ikut-ikutan di dalam Ukraine. Yang seperti kita tahu bahwa Rusia ini nggak pernah gentar ya sama ancaman-ancaman seperti itu. Jadi tanggal 7 Agustus itu tarif dagang, tanggal 8 Agustusnya itu
keputusan Rusia ini perang atau tidak. Kalau perang ya, kalau perang atau dinyatakan nggak mau gitu kan, atau lanjut perang atau lain sebagainya, walaupun tidak ada narasi mereka akan perang, tapi ya mau ngapain lagi gitu kan, mereka udah siap-siap, sama-sama siap tentara gitu, mau ngapain lagi kalau nggak mau main congklak, kalau siap-siap tentara kayak gitu, atau main tentara-tentaraan, atau main bekel, kan nggak mungkin gitu kan ya. Jadi di tanggal 8 Agustus ini kemungkinan kalau benar-benar dideklarasikan perang atau penyerangan dari kedua belah pihak, baik dari Rusia ataupun Amerika Serikat, itu sudah pasti Bitcoin itu akan under 100.000 ya, itu udah pasti. Nah, kalau disusul dengan tanggal 12 Cina itu ya, jika Cina ini memperlakukan sebuah sistem atau ultimatum balik atau peraturan balik dari Amerika Serikat, intinya Amerika Serikat kan nggak ultimatum mereka, padahal produk Cina ini lebih besar daripada produk Amerika Serikat di seluruh dunia ataupun di dalam Amerika Serikat itu sendiri. Bisa aja Cina ini mengancam balik dengan tarif dagang yang lebih panas lagi dan Donald Trump akan panas lagi. Jadi udah pasti ya, tanggal 7 besok pemberlakuan tarif dagang, tanggal 8 Agustus adalah keputusan Rusia mau damai atau tidak, tanggal 12 itu adalah Cina, dan tanggal 12 Agustus itu CPA yang kemungkinan ya, walaupun forecastnya belum keluar ya, kemungkinan Bitcoin akan sedikit koreksi. Nah, itu udah menambah-nambah aja, Bitcoin itu udah dipentung pakai palu nih beberapa di Agustus ini, udah ada beberapa tangga. Dan bukan hanya itu saja, itu baru 4 ya, ada 3 lagi yang harus saya sampaikan terhadap kalian. Yang pertama, Trump mengatakan rencana tarif semikonduktor itu minggu ini, bener-bener minggu ini. Walaupun kita nggak tahu ya itu tanggalnya berapa, tapi dia itu sudah mendeklarasikan minggu ini. Jadi bakal ada sebuah tarif baru nih, ya, tarif baru yang kalau for your information aja, jika ada tarif baru yang cukup tidak masuk akal, maka S&P dan Bitcoin itu akan bergejolak turun. Maksudnya bukan bergejolak naik ya, kalau ada tarif yang hal-hal seperti itu. Itu ya, itu udah keberapa tuh? Udah kelima kan? Lalu yang keenam, Trump sudah mendeklarasikan bahwasanya tarif farmasi akhirnya bisa mencapai 250%. Lo bayangin aja, obat-obatan yang selama ini lo beli misalkan taruhlah 100 ribuan itu menjadi 250 ribu, atau bahkan obat-obatan yang, walaupun kita nggak tahu ya Indonesia itu berapa, tapi setidak-tidaknya Trump sudah mengatakan tarif farmasi itu sudah bisa mencapai 250%, alias harga yang lo beli sekarang itu dikali 2,5 kali lipat gitu kan. Kalau harganya 1 juta berarti 2,5 juta. Oh, makin mahal aja obat-obatan. Itu udah 6. Lalu yang ketujuh, ini semacam seperti bad news terselubung ya, bad news terselubung. Yang ketujuh ini adalah orangnya Trump atau Menteri Keuangan yang kita kenal sebagai Bessent ya. Bessent ini adalah Menteri Keuangan Amerika Serikat yang tadinya akan ditunjuk sebagai penggantinya Jerome Powell atau ketua The Fed sekarang. Ya walaupun kita nggak tahu ya, Powell ini kan sampai sekarang itu belum mengatakan atau mendeklarasikan apapun tentang pengunduran diri. Cuma di tahun 2026 memang masa jabatan Powell ini udah habis gitu kan. Nah, maka dari itu Trump ini menyiapkan beberapa nama. Nah, ini sebenarnya bad news terselubung. Kenapa saya bilang kayak gitu? Orang kepercayaan Trump, orang yang paling benar-benar dianjurkan sama Trump, si Bessent ini atau Menteri Keuangan, tidak mau. Itu menurut saya ada hal yang kita tidak ketahui. Nggak mungkin dong, nggak mungkin orang itu menolak jabatan sebadas itu, nggak mungkin. Kemungkinan paling masuk akal adalah Bessent ini disuruh Trump atau diperingatkan Trump, nanti kalau misalkan lu jadi ketua The Fed, lu harus nurut sama gua. Padahal di sisi lain itu kontradiksi dengan peraturan The Fed itu sendiri. The Fed adalah sebuah lembaga independen yang tidak boleh ikut campur dari pemerintahan itu sendiri. Ya walaupun pemilihannya kita nggak tahu ya, tapi keputusannya itu bahkan sekelas Presiden Donald Trump aja itu tidak bisa mengganggu-gugat keputusan Jerome Powell atau ketua The Fed itu sendiri. Kayak gitu ya. Jadi kejanggalannya adalah orangnya Trump ini tidak mau sama sekali untuk menjadikan ketua The Fed. Ya walaupun ada angin segar sih, ada 4 kandidat lagi yang dari orangnya The Trump. Tapi yang jadi janggal saya itu bukan masalah 4 orang kandidat yang ini nih gitu kan, tapi masalahnya adalah orang yang digadang-gadang menjadi orang pertama atau orang yang benar-benar kepercayaan si Donald Trump ini tidak mau untuk menjadi ketua The Fed gitu kan. Itu kan menurut saya kejanggalan yang sangat luar biasa ya. Berarti si Bessent ini tahu akan sesuatu atau tahu niat bagaimana sih yang akan terjadi nanti ketika dia menjadi ketua The Fed. Kemungkinan besarnya seperti itu ya. Jadi udah bad news ke-7. Jadi Agustus ini benar-benar sadis parah ya. Benar-benar sadis parah, bakal terjadi beberapa bergejolak yang kemungkinan hampir tidak ada untuk good news-nya. Ya saya nggak tahu ya September itu apa, intinya Agustus ini semuanya itu bad news. Ada 7 bad news yang sekarang benar-benar di depan mata kita. Tanggal 7 Agustus besok pemberlakuan tarif dagang, tanggal 8 keputusan Rusia untuk nurut Amerika Serikat atau tidak. Tanggal 12 itu adalah CPA. Tanggal 12 juga keputusan untuk tarif dagang Cina.
Lalu Trump akan mengumumkan minggu ini untuk tarif semikonduktor, dan keenam adalah tarif dagang farmasi yang mencapai 250%. Lalu yang ketujuh, orang kepercayaan Trump dan orang yang digadang-gadang menjadi pengganti Jerome Powell yang lebih nurut sama si Trump itu tidak mau atau mengundurkan diri dari pencalonan ketua The Fed itu sendiri. Walaupun Trump sudah menunjuk 4 orang lainnya, tapi kejanggalannya kenapa dia tidak mau, itu ya. Jadi untuk saya peringatkan terhadap kalian semuanya bahwasanya hati-hati bahwa yang ambil open posisi long besok akan terjadi dump yang cukup signifikan ya. Saya akan ambil open posisi short di area 100, ya area deket inilah. Mungkin malam waktu video ini misalkan terupload di area 114, 115 atau 113, 800 atau 900. Kalau memang sudah dipaksakan untuk short, saya pasti akan short tanpa nunggu ke atas terlebih dahulu, karena besok tanggal 7, tanggal 8, tanggal 12 dan minggu ini itu semuanya adalah bad news. Sekali lagi, kenapa saya tidak memerlukan untuk melihat chart atau teknik analitikal lain? Karena fundamental itu selalu di atas segalanya. Teknik analitikal apapun tidak berharga di hadapan fundamental yang sedang terjadi di dalam ekonomi dunia, baik mikro ataupun makro. Oke? Semoga bermanfaat video kali yang saya sampaikan. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Logikanya nih, kalau kalian nggak subscribe, ngapain saya buat video lagi? Dan share ke teman kalian agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Saya Andi Firmansyah, use your logic, dan salam traders. Gak mau ribet trading? Join Cerberus aja bro.